البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Menghitung apa yang kurang tadi ya. Ini yang keempat betul, tamam berarti rekamannya. Ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul hadi wasitun ba'da khamsimi'ah. Hadis yang ke-561. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr ibnul As al-Umawi radhiyallahu anhuma dari Bani Abdis Syams, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin kita nggak bilang Umawi walaupun masih kerabat, tapi apa? Dari Bani Abdis Syams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan qad aflah, yaitu apa? Sungguh benar-benar telah beruntung. Al-falah itu apa? Disebutkan oleh Al-Allamatu Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam Kashful Mushkil, yang namanya al-falah adalah al-fauz, yaitu keberuntungan, wan najah, yaitu apa? Keselamatan. Intinya apa? Berjaya mendapatkan apa yang diinginkan, beruntung, dan selamat dari apa saja yang ditakuti dan dikhawatirkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan yang namanya al-muflihun adalah al-muflih, orang yang beruntung adalah al-faiz bil matlub wan naji minal makrub atau minal marhub, yaitu orang yang berjaya mendapatkan apa yang dia inginkan dan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Inilah yang namanya muflih, inilah yang namanya aflah, keberuntungan dan orang yang beruntung. Sekarang kalau kita sudah tahu itulah yang namanya keberuntungan yang hakiki, ternyata Rasulullah SAW menyebutkan yang telah beruntung itu ada 3 pola. Pola manusia yang beruntung. Siapa ini? Yang pertama man aslam, yaitu orang yang masuk Islam. Kenapa dengan masuk Islam itu dia beruntung? Telah dijelaskan oleh Al-Allamatul Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Mufhim. Karena ada 2 sudut pandang di sini, sudut pandang keduniaan dan sudut pandang akhirat. Dari sisi dunia, maka dia selamat. Selamat dari apa? Selamat dari pedang-pedang kaum muslimin. Kalau memang ada jihad syar'i melawan orang kafir harbi. Atau kalau dia adalah orang muslim kemudian murtad, tapi dia masuk Islam lagi, maka dia selamat. Tapi kalau tidak demikian, maka dia dihukum sebagai orang yang murtad, hukumnya adalah dihukum mati. Maka dia selamat secara duniawi. Tapi secara ukhrawinya dia selamat agamanya. Dia tidak ditipu oleh setan dan dia tidak diadab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka sungguh beruntung orang yang seperti ini. Karena apa? Nanti di hari kiamat orang-orang kafir akan berusaha menebus diri walaupun dengan sepenuh bumi emas. Atau kalau memiliki sepenuh bumi yang berikutnya lagi, dia akan menebus dirinya. Ternyata orang yang masuk Islam dia tidak perlu keluar harta sebanyak itu, dan memang tidak ada nanti di hari kiamat orang kafir memiliki harta emas sebanyak itu. Tayyib. Maka dia selamat dengan sesuatu yang sangat murah, yaitu apa? Yaitu dia mati sebagai seorang muslim tanpa dia harus keluar duit banyak untuk membebaskan diri dari neraka. Cukup setiap tahun membayar zakat fitri, atau kalau dia diberi Allah kekayaan yang sangat besar, maka apa? Setiap haul, maka dia akan membayar cuma 1/40 saja dari harta dia. Yang 39/40 terserah dia nikmati. Jadi sungguh beruntung orang yang masuk Islam.
Tayyib. Di samping dengan kenikmatan-kenikmatan Islam yang lainnya. Yang kedua, waruziqa kafafan. Dia diberi rezeki yang cukup. Cukup itu apa? Dijelaskan oleh At-Tibi dan lain-lain, yaitu tidak kurang yang akan menyebabkan dia boleh jadi menderita atau mengalami berbagai macam kekurangan atau kelaparan atau kehausan atau kedinginan, tapi juga tidak berlebihan yang akan menyebabkan dia melampaui batas dan dolim dan berbuat dosa. Jadi yang beruntung adalah bukan orang yang kaya raya, bukan pula yang beruntung adalah orang yang miskin papa kedana, tapi yang beruntung adalah orang yang rezekinya itu cukup. Punya anak satu, rezekinya cukup. Ketika diberi anak 9, rezekinya juga cukup. Allah kasih tambahan-tambahan banyak. Ketika musim sejuk, rezekinya cukup. Musim panas juga rezekinya cukup. Ketika harga sedang rendah, ternyata rezekinya cukup. Ketika terjadi inflasi, kenaikan harga, ternyata rezekinya juga cukup. Nah, ini orang yang beruntung, tidak pening, tidak susah payah. Tidak susah payah karena apa? Karena kalau harta kurang dari keperluan, maka apa? Boleh jadi dia akan kesulitan. Dia akan susah membayar hutang. Dia akan susah ketika keluarganya perlu dibawa ke hospital, ke rumah sakit, atau yang lain-lain. Demikian pula kalau hartanya berlebihan, dia akan mengalami berbagai macam cabaran, bertambah dosa. Berapa banyak orang yang tidak tahu mau dibawa kemana hartanya ini, harta sudah terlalu banyak, akhirnya apa? Digunakan untuk berfoya-foya, untuk judi ke Las Vegas barangkali, atau ke ke Genting, atau barangkali digunakan untuk menghias rumahnya dengan hiasan yang tidak ada gunanya, atau sebagian membuat akuarium besar lalu membeli ikan jerung model khusus. Uang yang disia-siakan. Tayyib. Maka yang beruntung adalah orang yang rezekinya itu cukup. Sebanyak apapun keperluan dia dan bagaimanapun keadaan dia, ternyata cukup saja rezekinya itu. Tidak kesulitan. Ada aja duit di tangan. Ketika tidak diperlukan, alhamdulillah duit itu tidak banyak. Ketika diperlukan, duit juga banyak dan ada. Dan seterusnya. Ini beruntung. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah jadikan hatinya itu merasa puas dengan apa yang Allah kurniakan, yang Allah berikan. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi di samping kalimat sebelumnya tentunya. Di dalam pembahasan ini, yaitu dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan. Makanya masuk dalam bab ini, bab apa itu? Al-qanaah wal afaf. Merasa cukup dan sambil menjaga kehormatan. Selalu merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Tidak merasa selalu kurang. Karena orang yang selalu merasa kurang, maka dia akan kufur terhadap nikmat Allah. Kenapa orang lain punya kereta, saya hanya memiliki sepeda motor saja? Kenapa orang lain keretanya kereta yang cantik, sementara kereta saya kereta yang murahan? Ini orang yang tidak bersyukur. Dia akan kufur pada nikmat Allah. Adapun orang yang merasa cukup, maka dia bersyukur. Orang lain punya kereta bagus, alhamdulillah saya masih punya kereta. Berapa banyak tetangga yang hanya memiliki motorsikal, memiliki sepeda, atau berapa banyak orang yang bahkan lebih rendah keadaannya dari itu. Oh, saya tidak punya apa-apa, alhamdulillah saya sehat. Tetangga saya dia sakit-sakitan, hartanya habis untuk berobat dan seterusnya. Yang seperti ini akan menyebabkan hatinya itu bersyukur. Nah, semakin bersyukur, semakin ditambahi rezeki untuk dia. Dan masih banyak syarah yang terkait dengan masalah ini. Intinya adalah itu tadi, sebagaimana dibahas oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Tanwir Syarah Al-Jami'us Shaghir, yaitu apa? Ini adalah kenikmatan dan keberuntungan yang besar. Kalau seseorang itu memiliki jiwa qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah, maka dia akan tentram, dia akan bahagia, dia kerja secukupnya, lalu waktu yang lain itu lebih diutamakan untuk menolong agama Allah Ta'ala. Adapun kalau tidak pernah merasa cukup, maka dia akan menghabiskan 24 jam untuk kerja terus. Bukan dunia untuk dia perhamba, tapi justru dia yang diperhamba oleh dunia. Bahkan berangan-angan seandainya tidak perlu tidur dan boleh kerja terus. Berangan-angan seandainya sehari semalam itu 25 jam, bukan 24 jam. Ini hamba dunia yang akan sengsara. Maka barang siapa memenuhi 3 syarat ini, maka dia sungguh mendapatkan keberuntungan yang mutlak. Qad aflah, yaitu keberuntungan yang hakiki. Ilahuna wallahu a'lam.